Salam, perkenalkan nama saya Hendrik Sumarlin Sitorus, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia, Prodi S1 PAK semester 5. Sebentar saya akan mempresentasikan perjalanan misi pekabaran Injil di Kabupaten Karo. Kabupaten Karo adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Kabanjahe. Kabupaten Karo memiliki luas wilayah 2.127,25 km persegi dan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 412.427 jiwa dengan kepadatan 194 jiwa per kilometer persegi. Dan pada pertengahan 2024, penduduk Karo sebanyak 418.705 jiwa. Penduduk di Kabupaten Karo umumnya adalah etnis Batak Karo dan mayoritas menganut agama Kristen. Berdasarkan data GIS Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tahun 2020, penduduk yang beragama Kristen sebanyak 73,3%, di mana Kristen Protestan 58,22% dan Katolik 15,08%. Selain itu, agama Islam juga dianut sebagian kecil penduduk Kabupaten Karo, yakni mencapai 25,9%, dan selebihnya menganut agama Buddha yakni 0,4% dan Hindu 0,03%, dan umumnya berada di Kabanjahe dan Brastagi. Bagaimana perjalanan misi di Kabupaten Karo? Diawali dengan pada tanggal 23 Juli 1841, Netherlands Jendeling Genootschap atau NZG mengutus Hendrik Cornelis Kruyt dari Tomohon, Minahasa ke Tanah Karo. Kruyt tinggal di Bulu Awar yang menjadi pos penginjilan yang pertama di Tanah Karo. Tahun berikutnya dia menjemput 4 orang guru Injil, yaitu guru Injil Benjamin Wenas, guru Injil Johan Pinotoan, guru Injil Richard Tampenawas, dan guru Injil Hendrik Pesik. Sebelumnya keempat orang ini juga bekerja di daerah Minahasa, Sulawesi Utara. Pada tahun 1892, Pendeta H.C. Kruyt pulang ke negerinya tanpa berhasil membaptis seorang pun dari suku Karo. Ia kemudian digantikan Pendeta J.K. Wyngaarden yang sebelumnya telah bekerja di Pulau Sawu dekat Pulau Timur. Pada tanggal 20 Agustus 1893 dilaksanakan pembaptisan pertama kepada 6 orang masyarakat Karo oleh Pendeta J.K. Wyngaarden, yaitu Ngurupi bersama anaknya Pengarapen Nuan yang dinamai Bapak Tua Barus dan Talas serta 2 orang bersaudara, Tabar dan Sampe. Dan pada tanggal 4 Agustus 1894 diadakan pembaptis kedua kepada 4 orang, yaitu Negel, Lampo, Nesei, dan Sangap. Pendeta J.K. Wyngaarden merawat orang sakit, menginjili, memberi pelajaran, dan mengunjungi kampung-kampung sekitar. Pendeta J.K. Wyngaarden ini masuk dalam penginjilannya, dia bergaul dengan masyarakat sekitar, dan sehingga dia boleh berhasil membaptis pertama 6 orang, yang kedua 4 orang, jumlahnya ada 10 orang. Pada tanggal 21 September 1894, Pendeta Wyngaarden meninggal karena serangan disentri. Wyngaarden digantikan oleh Pendeta Joostra. Dia yang menerjemahkan 104 cerita-cerita Alkitab dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ke bahasa Karo. Pendeta Joostra ini belajar adat istiadat Karo sehingga dia mengerti bahasa Karo dan menerjemahkan 104 cerita Alkitab dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Karo, atau yang biasa disebut, yang dikenali di daerah bahasa Karo adalah 104 turi-turian atau cerita Alkitab di dalam bahasa. Pada akhir September 1895, seorang warga jemaat mengundang Pendeta M. Joostra untuk menanam padi di sawahnya bersama warga gereja dan anak-anak sekolah. Pendeta ini masuk ke lumpur untuk menanam padi secara beramai-ramai. Acara ini diakhiri dengan makan bersama dengan memakai daun pisang sebagai piringnya. Pada tanggal 3 April 1896 diadakan perjamuan kudus pertama di Bulu Awar yang dilayani oleh Pendeta M. Joostra. Itulah pendekatan Pendeta M. Joostra kepada masyarakat Karo, dan karena dia sudah menerjemahkan cerita-cerita Alkitab ke dalam bahasa Karo, dia lebih dekat kepada masyarakat Karo sehingga dia bisa bersosialisasi,
boleh bersama-sama melakukan hal-hal kebiasaan oleh masyarakat Karo seperti menanam padi, makan bersama, sehingga dari sana Pendeta M. Joustra bisa lebih dekat untuk menyampaikan Injil bagi masyarakat Karo. Kemudian datang pula Pendeta Henry Guillaume, utusan dari Jerman, dari Seribu Dolok yang sebelumnya tinggal di Tapanuli. Pada saat itu Seribu Dolok merupakan daerah pelayanan gereja Batak, atau ini yang menjadi cikal bakal HKBP atau Huria Kristen Batak Protestan. Bersama dengan Pendeta Henry Guillaume, datang pula seorang guru Injil bernama Martin Siregar. Sampai pada tahun 1900, orang Karo yang sudah dibaptis hanya 25 orang. Dalam kurun waktu 10 tahun pertama tidak banyak orang Karo yang dibaptis. Ini disebabkan oleh kegigihan suku Karo dalam mempertahankan tradisi dan adat istiadatnya. Mereka merasa aman hidup dalam kebudayaan bersifat magic, mistis, dan animistis. Selain itu, perkembangan Islam di Sumatera juga turut mempengaruhi kurangnya penduduk lokal Karo yang mau dibaptis. Tahun 1903 datang pula Pendeta E.J. van de Beek dan J.H. Neumann yang kemudian membuka pos baru dan menetap di Kabanjahe. Keduanya merupakan teman sekerja yang baik. Mereka membuka rumah sakit Jending di Sibolangit dan di Kabanjahe. Pendeta E.J. van de Beek membuka rumah sakit kusta di Simomo. Sementara itu J.H. Neumann aktif membuka pekan-pekan atau sejenis pasar di desa-desa di daerah Deli Hulu. Dengan datangnya Pendeta E.J. van de Beek dan J.H. Neumann yang kemudian membuka pos baru, membuka rumah sakit di Sibolangit dan di Kabanjahe dan juga di Simomon, perkembangan kekristenan mulai nampak, sehingga karena dengan adanya rumah sakit tersebut penginjilan semakin lebih mudah dan masyarakat sekitar lebih menerima ajaran Injil. Terlebih lagi dibukanya sejenis pasar di desa-desa atau disebut di sana itu pekan-pekan. Dari sana penginjilan lebih mudah. Soalnya di dalam perkumpulan pasar banyak orang bisa disampaikan pengajaran Injil sehingga banyak menerima dan mereka itu mau dibaptis. Tahun 1906 datang Pendeta G. Smith dan membuka Quick School atau sekolah guru di Brastagi. Sekolah ini kemudian dipindahkan ke Raya. Pada tahun 1920 sekolah tersebut ditutup dan guru-guru sekolah yang telah terdidik ditempatkan di desa-desa menjadi guru untuk mengabarkan Injil. Profesor Dr. H. Kramer yang meninjau tempat-tempat jending di daerah Karo pada tahun 1939 mengusulkan agar dalam waktu sesingkat-singkatnya jemaat Karo dipersiapkan berdiri sendiri. Dalam rangka kemandirian ini, tenaga-tenaga pribumi disekolahkan untuk menjadi pendeta. Ditunjuklah majelis-majelis jemaat yang sudah mampu. Pada tahun 1940, dua guru Injil, P. Sitepu dan T.H. Sibero dikirim ke sekolah pendeta di Seminari HKBP Sipoholon. Berkembang pula pergerakan muda-mudi di tengah-tengah gereja dengan nama Christelike Messages Club Maju atau CMCM untuk kaum perempuan dan Bond Kristen Dialik Karo atau BKDK untuk kaum laki-laki di kalangan pemuda Kristen Karo. Kedua pergerakan ini dapat dikatakan sebagai embrio lahirnya perkumpulan pemuda-pemudi GBKP yang disebut Persaudaraan Anak Gerejanta atau disingkat dengan Permata. Guru Injil yang disekolahkan ke Seminari Sipoholon atau Tarutung menyelesaikan studinya pada pertengahan sidang sinode pertama yang menetapkan nama Gereja Batak Karo Protestan atau GPKB di Sibolangit tanggal 23 Juli 1941. Pada saat yang sama ada penakbisan dua orang pendeta pertama dari suku Karo, yaitu Pendeta Palen Sitepu dan Pendeta Thomas Sibero. Pendeta P. Sitepu ditempatkan di 3 Derket sebagai wakil ketua klasis untuk daerah Karo Gugung atau dataran tinggi, serta Pendeta T.H. Sibero di Periaria sebagai wakil ketua klasis daerah Karo Jahe. Penginjilan di Tanah Karo mengalami banyak tantangan, terlebih di dalam menghadapi masyarakat yang masih memiliki kepercayaan ateis, mistis, dan lain-lain. Dan juga di dalam masuknya pengabaran Injil di Tanah Karo, di sana juga terjadi pengabaran
penyebaran agama Islam di tanah Sumatera, sehingga mengalami banyak tantangan dan masalah, sehingga sangat lambat di dalam pertumbuhan jemaat yang menerima Kristen. Pada tanggal 23 September 1943 diadakan sidang sinode kedua di Sibolangit dan terjadi pemilihan pemimpinan dari orang Belanda kepada orang Karo. GBKP dipimpin pendeta TH Sibero. Pada periode ini sinode GBKP adalah dibentuk dari awal dipimpin oleh pendeta Belanda yang akhirnya diserahkan kepada pendeta Karo. Jemaat menunjukkan keberaniannya, menunjukkan imannya dengan menentang pemerintahan Jepang dengan tidak mau menyembah matahari. Pada periode ini masyarakat Karo hidup dalam kekurangan, kurang dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Pada bulan September 1953, Anggapen Ginting Suka diutus untuk mengikuti pendidikan teologi di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Ini menunjukkan bahwa GPKP mulai mempersiapkan tenaga pendeta melalui jalur pendidikan teologi. Selain itu, pengurus pelayanan kaum ibu atau disebut Moria dibentuk pada tanggal 16 Oktober 1957. Tahun 1960 dibuat aturan tentang tata cara pengangkatan diaken dan tugas-tugas diaken yang lebih banyak kepada tugas pelayanan. Kemudian untuk mempersiapkan pemuda gereja dalam hal beriman kepada Tuhan, disusunlah buku pedoman katekisasi. Pada periode ini juga disusun tata ibadah GPKP. Demikian juga untuk peningkatan ekonomi jemaat, dibangun proyek sapi Gelora Kasih Patumbuk yang dilaksanakan pada tahun 1965, tetapi gagal karena kurang perencanaan. Pada tahun 1965 banyak diadakan baptisan massal karena masyarakat Karo takut dituduh mengikut PKI. Kemudian pada tanggal 15 April 1965 diadakan jubileum 75 tahun GPKB. Pada saat itu anggota GPKB telah mencapai 35.000 jiwa. Periode ini ditandai dengan adanya orang Karo aktif dalam Partai Nasional yang besar di Sumatera Utara. Gereja dan masyarakat Karo tetap pro pemerintah dan tidak ikut pemberontakan PRRI atau pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Akan tetapi pada tahun 1960-1965 orang Karo bukan hanya banyak yang menjadi anggota PNI tetapi juga anggota PKI. Oleh sebab itu pada jubileum 75 tahun GPKP mengeluarkan dua pernyataan, yaitu mengenai kemanusiaan dan kedua menyatakan bahwa gereja bukan partai politik. Jadi perkembangan sangat pesat di dalam jemaat atau pengikut Kristus atau Kristen di Tanah Karo itu terjadi pada tahun 1965, di mana masyarakat Karo berlomba-lomba untuk dibaptis karena takut dituduh menjadi anggota PKI. Jadi dari sinilah perkembangan pesat dari jemaat GPKB atau Gereja Batak Karo Protestan, sehingga dengan adanya masyarakat Karo yang membludak untuk mau dibaptis, sehingga sanalah pertumbuhan jemaat Karo ataupun Karo yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Demikianlah persentase saya untuk mengenai pengabaran Injil masuknya kekristenan di Tanah Karo. Biar semua menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.